kami menyampaikan bahwa ternyata desakan nyata serta suara hati masyarakat yang tergambar dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia tidak diindahkan oleh DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. DKPP juga telah menerima petisi dari lebih dari 50 elemen masyarakat yang menyampaikan pilkada ditunda. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi terkini, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, mengecam keras keputusan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu yang terus melanjutkan tahapan Pilkada 2020. Keputusan ini nyata melukai hati masyarakat. DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu seolah-olah menutup mata dan telinganya terhadap suara nyata masyarakat untuk menunda Pilkada 2020. Bahkan desakan dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, juga sama sekali tidak diindahkan oleh DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Kedua, DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sepertinya tidak memahami masalah yang terjadi, sehingga dengan mudahnya menyimpulkan bahwa perlu perbaikan peraturan KPU untuk menyiapkan manajemen teknis dan tahapan Pilkada 2020 di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang semakin membahayakan. Padahal menurut kami, persoalan regulasi di dalam melaksanakan pilkada di tengah pandemi itu diatur di Undang-Undang Pilkada, ada di Undang-Undang Pilkada. Seharusnya di Undang-Undang Pilkada. Sementara Undang-Undang Pilkada yang berlaku saat ini sama sekali tidak mengatur detail teknis dan manajemen pelaksanaan pilkada yang harus sesuai dengan keperluan dalam keadaan pandemi. Artinya, tidak bisa perbaikan regulasi hanya dilakukan pada peraturan KPU, melainkan harus dilakukan pada level undang-undang pilkada. Yang ketiga, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sedang mempertaruhkan nyawa banyak orang dengan memaksakan pilkada di tengah kondisi pandemi yang masih sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, kami mendesak agar sikap DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu untuk mengubah pendiriannya, mengingat bahaya besar bagi kesehatan masyarakat jika pilkada 2020 masih terus dilanjutkan sebelum skala pandemi ini terkendali di Indonesia. Poin 4, kami mendesak agar Pilkada 2020 ditunda sampai situasi pandemi lebih terkendali, dengan pemetaan yang jauh lebih detail, dengan koordinasi dengan BNPB yang bertanggung jawab atas penanganan COVID-19. Penundaan Pilkada perlu dilakukan hingga pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu telah selesai menyiapkan regulasi yang lebih komprehensif dan cermat untuk melaksanakan Pilkada di tengah kondisi pandemi. Seperti yang kita khawatirkan bersama, kita sudah memprediksi bahwa dipaksakan akan berakibat fatal ya. Nah, pilkada yang dipaksakan di tengah pandemi menimbulkan fakta yang memprihatinkan, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam pilkada telah banyak yang positif terjangkit COVID-19. Di antaranya, 60 orang bakal pasangan calon, data dari KPU per tanggal 10 September 2020. Kemudian sungguh memprihatinkan juga data dari Bawaslu RI per tanggal 21 September bahwa telah ada 163 orang jajaran Bawaslu yang terkena COVID, mulai dari Sekretariat Bawaslu RI hingga Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa Kelurahan. Kita juga bulan lalu dikejutkan dengan data 96 Panwaslu di Boyolali terkena COVID. Nah, kemudian 21 staf KPU RI kena COVID, terakhir 3 orang komisioner KPU RI termasuk ketua KPU RI terjangkit COVID, dan sejumlah ketua atau komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Di antaranya yang terkena COVID, di antaranya ketua KPU Riau dan ketua KPU Sulawesi Selatan dan salah satu komisioner KPU Papua. Nah, ini fakta yang mestinya menjadi pembelajaran buat KPU untuk kemudian berpikir untuk menunda pilkada ini. Demikian pernyataan kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 22 September 2020. Kawal COVID-19, Kemitraan untuk Tata Pembaharuan Pemerintahan di Indonesia, Kopel Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Lapor COVID-19, Migrant Care, Netfit, Netgrid, Perkumpulan Warga Muda, Perludem, PSHK, Pusako, dan Transparansi Internasional Indonesia.